Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farezi. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang perkembangan kolonialisme Inggris di Indonesia. Awal mula Inggris di Indonesia, tanggal 18 September 1811 adalah tanggal dimulainya kekuasaan Inggris di Hindia. Gubernur Jenderal Lord Mito secara resmi mengangkat Raffles sebagai penguasanya. Pusat pemerintah Inggris berkedudukan di bawah Batavia. Sebagai penguasaan di India, Raffles mulai melakukan langkah-langkah untuk memperkuat kedudukan Inggris di tanah jajahan. Dalam rangka menjalankan pemerintahnya, Raffles berpegang pada 3 prinsip. Pertama, segala bentuk kerja, rodi, dan penyerahan wajib dihapus, diganti penamaan bebas oleh rakyat. Kedua, peranan para bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan, para bupati dimasukkan sebagai bagian pemerintah kolonial. Ketiga, atas dasar perdagangan bahwa tanah itu memiliki pemerintahan, maka rakyat pengharap dianggap sebagai penyewa. Berangkatnya dari 3 prinsip itu, Raffles melakukan berbentuk langkah baik menyangkut bidang politik pemerintah. Kebijakan dalam bidang pemerintah. Secara geopolitik, Jawa dibagi menjadi 16 kesedenan. Selanjutnya, untuk memperkuat kedudukan dan mempertahankan keberlangsungan kekuasaan Inggris, Raffles mengambil strategi membina hubungan baik dengan para penggerakan dan penguasa yang di sekitarnya membenci Belanda. Kebijakan dalam bidang sosial ekonomi, pelaksanaan sistem sewa tanah atau pajak tanah, yang kemudian meletak dasar bagi perkembangan sistem perekonomian uang, penghapusan pajak dan penyerahan wajib hasil bumi, menghapus kerajaan rodi dan perbudakan. Bidang ilmu pengetahuan, ditulis buku berjudul History of Java. Dalam menuliskan buku tersebut, Raffles dibantu oleh juru bahasa Raden Ari Notodingrat dan Bupati Sumenet, memberikan bentuk kepada John Carrefour, Residen Yogyakarta, untuk mendengarkan penelitian yang menghasilkan buku berjudul History of Hayes India pada tahun 1820. Dibentuknya bunga bangkai yang akhirnya diberi nama Rafflesia arnodia. Bidang hukum. Sistem peradilan yang diterapkan Raffles lebih baik daripada yang dilaksanakan oleh Danellis. Apabila Danellis mempresentasi pada warna kulit ras, Raffles lebih bermotivasi bahwa besar kecilnya kesalahan. Menurut Raffles, mengadil merupakan bentuk untuk memperoleh keadilan. Oleh karena itu, harus ada benteng yang sama bagi setiap warga negara. Akhir pemerintahan Raffles. Pemerintahan Raffles hanya bertahan sampai tahun 1816. Keadaan di negara jajahan rupanya sangat bergantung pada keadaan di negara Eropa. Pada tahun 1814, Napoleon Bonaparte kalah melawan raja-raja di Eropa dalam perang koalisasi. Untuk memulihkan kembali keadaan Eropa, maka diadakan Kongres Wina 1814, sedang antara Inggris dan Belanda dilanjuti
Convention of London 1814. Berakhirnya pemerintah Raffles di Indonesia ditandai dengan adanya Convention of London pada tahun 1814. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh wakil-wakil Belanda dan Inggris yang isinya sebagai berikut. 1. Belanda menerima kembali jajahan yang diserahkan kepada Inggris dalam perjanjian kapitulasi Tuntang. 2. Inggris memperoleh Tanggung Harap dan Sri Lanka dari Inggris. Konsekuensi dari perjanjian tersebut, maka Inggris meninggalkan Pulau Jawa. Raffles kemudian menduduki pos di Bengkulu pada tahun 1819. Inggris berhasil memperoleh Singapura dari Sultan Johor. Raffles yang sudah terlanjur tertarik kepada Indonesia sangat menyesalkan lahirnya Convention of London. Akhirnya tetapi Raffles cukup senang karena bukan ia yang harus menyerahkan kekuasaan kepada Belanda, melainkan penggantinya yaitu Johan Vedel yang berkuasa hanya 5 hari. Karena pemerintahan Raffles berada di antara dua masa penjajahan Belanda, pemerintahan Inggris disebut sebagai masa interregnum, masa peralihan. Pada tahun 1824, Inggris dan Belanda kembali berunding melalui Treaty of London tahun 1824. Isinya antara lain: 1. Belanda memberikan Malaka kepada Inggris. Di sebaliknya, Inggris memberikan Bengkulu kepada Belanda. 2. Belanda dapat berkuasa di sebelah selatan garis paralel Singapura, sedangkan Inggris di sebelah utara. Baiklah, cuma itu yang dapat saya jelaskan tentang materi perkuliahan saya. Saya tutup dengan wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.